Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi di video pembelajaran kali ini. Di sini saya Aulia Azhara Ramadini dengan NIM 06111182126005 bersama rekan saya. Silakan Kakak untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Saryamati dengan nomor NIM 061118212629. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang optik dan cahaya. Baiklah, simak dan tonton videonya ya. Terima kasih. Apa itu optik dan cahaya? Optik berasal dari bahasa Latin yang artinya tampilan. Optik adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku atau sifat-sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Intinya, optik membahas tentang gejala-gejala optik. Bidang optik terbagi menjadi dua, yaitu optik geometri dan optik fisis. Optik geometri atau optik sinar menggambarkan perambatan cahaya sebagai vektor yang disebut sinar melalui gambar-gambar geometri dari berkas-berkas sinar tersebut. Sedangkan optik fisis menjelaskan tentang gejala-gejala yang terjadi pada optik geometri dengan penjabaran matematis sehingga komponen optik dan sistem kerja cahaya seperti ukuran posisi dan pembesaran objek menjadi lebih jelas. Seorang ilmuwan pertama yang mencerahkan pikirannya untuk mengkaji ilmu optik adalah seorang ilmuwan muslim yaitu Al-Kindi. Cahaya merupakan sejenis energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat dengan mata, dan gelombang ini tentunya membawa energi. Jadi, sebenarnya cahaya itu sendiri merupakan salah satu bentuk energi. Sifat-sifat cahaya yaitu yang pertama, dapat merambat lurus, kedua, dapat dipantulkan atau refleksi, ketiga, dapat menembus benda bening, keempat, yaitu dapat mengalami interferensi, kelima, dapat dibiaskan atau dibelokkan atau refraksi, keenam, dapat diuraikan atau dispersi. Sifat cahaya yang pertama yaitu dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus jika melewati satu medium perantara yang memiliki partikel yang sama atau setara. Medium perantara tersebut harus memiliki kerapatan optik yang sama agar cahaya bisa merambat lurus. Fenomena yang bisa membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus adalah matahari sebagai sumber cahaya terbesar di bumi memiliki pancaran sinar yang lurus. Hal tersebut terjadi karena adanya perambatan cahaya matahari ke bumi, maka terjadi siang dan malam. Yang kedua yaitu dapat dipantulkan atau refleksi. Sifat pemantulan yang dimiliki cahaya ini dapat dibagi menjadi dua, yakni pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Yang ketiga yaitu dapat menembus benda bening. Benda yang bersifat bening atau transparan bisa ditembus oleh cahaya. Benda yang memiliki partikel tidak berwarna atau transparan dapat dirambati cahaya dengan mudah. Hal ini bisa terjadi karena benda bening atau transparan mampu meneruskan cahaya. Yang keempat yaitu dapat mengalami interferensi. Cahaya dapat mengalami interferensi, yakni dapat digabungkan dari dua gelombang atau lebih. Cahaya bisa merambat lebih dari satu gelombang karena cahaya termasuk salah satu energi yang kuat. Yang kelima yaitu dapat dibiaskan atau dibelokkan atau refraksi. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya bergerak miring melalui medium yang berbeda kepadatannya, seperti dari udara kemudian melewati air, sehingga cahaya mengalami pembiasan dan pembelokan dalam medium tersebut. Sifat cahaya yang bisa dibiaskan atau dibelokkan ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai alat optik. Yang keenam, dapat diuraikan atau dispersi. Cahaya dapat diuraikan atau dispersi secara alami, contohnya seperti yang terjadi pada pelangi. Warna pelangi sebenarnya berasal dari satu warna saja, yakni warna putih dari sinar matahari. Kemudian warna cahaya matahari tersebut dibiaskan oleh titik air hujan sehingga mengakibatkan warna pelangi menjadi terurai dan menghasilkan berbagai macam warna yang indah. Apa itu pemantulan dan pembiasan cahaya pada bidang data? Pemantulan cahaya. Secara umum, pemantulan cahaya disebut sebagai suatu proses terpancarnya kembali paparan cahaya yang sebelumnya mengenai permukaan benda bening dan mengkilat. Proses munculnya pemantulan cahaya pada cermin datar ini terbilang sangat unik, karena sudut pantul dari datangnya cahaya sejajar atau sama dengan sudut datang apabila diukur dengan garis normal. Selain dari cahaya bisa dipantulkan, cahaya ternyata tidak memerlukan medium yang dijadikan sebagai alat untuk merambat dan menyebar. Karena itu, cahaya dengan mudah dapat melalui dan mengisi ruang hampa. Cahaya merupakan bentuk dari gelombang elektromagnetik
Kasat mata yang memiliki panjang gelombang mencapai 380 sampai 750 mm. Baik teman-teman, selanjutnya pembiasan cahaya. Pengertian dari pembiasan cahaya atau refraksi adalah sebagai peristiwa ketika sebuah cahaya terlihat berbelok ketika melewati sebuah medium ke medium yang memiliki kerapatan optik berbeda akan terjadi percepatan. Kerapatan optik sendiri adalah sifat yang dimiliki oleh medium tembus cahaya. Adapun pembiasan cahaya dibagi menjadi dua, yaitu pertama adalah pembiasan yang mendekati garis normal. Artinya, kondisi saat cahaya yang datang dari medium renggang atau kurang renggang menuju ke medium yang lebih rapat, dan kemudian cahaya pun akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya adalah cahaya dari udara menuju ke air. Kemudian yang kedua adalah pembiasan menjauhi garis normal. Artinya, adalah ketika cahaya datang dari medium yang lebih rapat menuju ke medium yang renggang atau kurang rapat, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya adalah cahaya dari air menuju ke udara. Indeks bias cahaya. Pembiasan cahaya dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan laju cahaya pada kedua medium. Laju cahaya pada medium yang rapat lebih kecil jika dibandingkan dengan laju cahaya pada medium yang kurang rapat. Selanjutnya adalah asas Fermat. Secara umum, prinsip Fermat nyatakan sebagai lintasan yang dilalui oleh cahaya untuk merambat dari satu titik ke titik lain adalah sedemikian rupa sehingga waktu perjalanan itu tidak berubah sehubungan dengan variasi jalan lintasan tersebut. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu apa itu pemantulan cahaya pada bidang lengkung. Mari kita simak teman-teman. Pemantulan cahaya pada bidang lengkung atau spheric. Cermin spheric adalah cermin lengkung seperti permukaan lengkung sebuah bola dengan jari-jari kelengkungan R. Cermin ini dibedakan atas cermin cekung atau konkav dan cermin cembung atau konveks. Setiap cermin spheric, baik itu cermin cekung maupun cermin cembung, memiliki fokus yang besarnya setengah jari-jari kelengkungan cermin tersebut. Rumusnya berupa berikut, yaitu F sama dengan R/2 dengan keterangan F sama dengan jarak fokus dan R sama dengan jari-jari kelengkungan cermin. Selanjutnya yaitu pembiasan cahaya pada bidang lengkung. Bisa dilihat di layar bahwa gambar tersebut merupakan contoh dari pembiasan cahaya pada bidang lengkung dengan keterangan S sama dengan jarak benda, X aksen sama dengan jarak bayangan. Selanjutnya yaitu pemantulan pada permukaan lengkung dengan menggunakan formula Descartes. Gambar di layar merupakan contoh dari pemantulan pada permukaan lengkung dengan menggunakan formula Descartes dengan keterangan P aksen sama dengan pusat kelengkungan, P sama dengan vertex, P sama dengan titik cahaya, C sama dengan titik bayangan, dan R sama dengan jarak bayangan. Selanjutnya yaitu titik api permukaan lengkung. Permukaan lengkung mempunyai dua titik api atau fokus. Fokus pertama atau F1 adalah suatu titik asal sinar yang mengakibatkan sinar-sinar dibiaskan sejajar. Artinya, bayangan akan terbentuk di jauh tak terhingga, S aksen sama dengan tak hingga, dan jarak benda sama dengan jarak fokus pertama F1. Fokus kedua atau F2 permukaan lengkung adalah titik pertemuan sinar-sinar bias apabila sinar-sinar yang datang pada bidang lengkung adalah sinar-sinar sejajar. Artinya, benda berada jauh di tak terhingga, S sama dengan tak hingga. Rumus di layar merupakan rumus dari titik api permukaan lengkung, yaitu F1 sama dengan N1 dikali R per N2 dikurang N1. N2 sama dengan N2 dikali R per N2 dikurang N1 dengan keterangan F1 sama dengan fokus pertama, F2 sama dengan fokus kedua, N1 sama dengan indeks bias pertama, N2 sama dengan indeks bias kedua. Gambar di layar merupakan contoh dari cermin cembung. Selanjutnya yaitu contoh dari cermin cekung. Bisa dilihat di layar. Gambar tersebut merupakan contoh dari cermin cekung. Selanjutnya yaitu persamaan linier. Persamaan linier adalah perbandingan tinggi bayangan dengan tinggi benda. Selanjutnya kita memasuki materi lensa. Apa itu lensa? Lensa merupakan sebuah alat untuk mengumpulkan atau menyebarkan cahaya.
biasanya dibentuk dari sepotong gelas yang dibentuk. Lensa juga bisa diartikan benda bening yang dibatasi oleh dua buah bidang lengkung. Kemudian dua bidang lengkung ini yang membatasi lensa berbentuk silindris maupun bola. Lensa silindris bersifat memusatkan cahaya dari sumber titik yang jauh pada suatu garis, sedangkan lensa yang berbentuk bola yang melengkung ke segala arah memusatkan cahaya dari sumber yang jauh pada suatu titik. Selanjutnya yaitu apa itu abrasi? Abrasi disebut juga kesesatan atau kecacatan lensa. Abrasi adalah kelalaian bentuk bayangan yang dihasilkan oleh lensa atau cermin. Suatu kesalahan dalam sistem optik sehingga bayangan yang terjadi tidak sama dengan bendanya. Pada lensa atau cermin kadang-kadang terbentuknya bayangan yang tidak dikehendakinya. Misalnya timbulnya jumbai-jumbai berwarna di sekitar bayangan. Hal ini terjadi jika semua sinar dari sebuah objek tidak difokuskan pada sebuah titik bayangan tunggal, sehingga muncul bayangan yang tidak hanya satu atau munculnya bayangan buram yang dihasilkan inilah yang disebut abrasi. Abrasi optik adalah degradasi kinerja suatu sistem optik dari standar pendekatan paradiksialoptika geometris. Terdapat 3 jenis abrasi, yaitu yang pertama abrasi sferis, yang kedua abrasi kromatik, ketiga abrasi monokromatik. Apakah kalian tahu apa itu alat optik? Alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya yang dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Terdapat jenis-jenis alat optik, contohnya pertama mata, kedua mikroskop, ketiga teleskop. Pertama, mata. Mata merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting dan merupakan suatu karunia yang amat luar biasa. Dengan mata, kita bisa melihat. Mata berfungsi dengan cara menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa. Mata menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Bayangan objek yang ditangkap oleh retina tersebut kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf optik untuk kemudian diolah menjadi gambar yang mampu kita lihat secara nyata. Kedua, loop. Loop berguna untuk mengamati benda-benda kecil agar tampak besar dan jelas. Penggunaan loop terdapat 2 jenis. Pertama, mata tidak berakomodasi. Kedua, mata berakomodasi. Ketiga, mikroskop. Mikroskop adalah alat untuk melihat benda jarak dekat, terdiri dari lensa objektif dan lensa okuler. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.